Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang pengertian dari kutil kelamin. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di area kelamin atau anus akibat infeksi virus HPV atau Human Papillomavirus. Kutil kelamin berbeda dengan kutil yang tumbuh di bagian tubuh lainnya, karena kondisi ini merupakan salah satu jenis infeksi menular seksual. Kutil kelamin ditularkan melalui hubungan seksual dengan penderitanya, baik melalui vagina, mulut, atau dubur. Umumnya, kutil kelamin dapat muncul beberapa bulan setelah melakukan hubungan intim dengan penderita infeksi HPV. Namun, kutil kelamin juga bisa muncul setelah bertahun-tahun atau bahkan tidak muncul sama sekali. Nah, apa sih penyebab dan gejala dari kutil kelamin? Penyebab kutil kelamin adalah Human Papillomavirus atau HPV. Virus ini bisa menyebar melalui hubungan intim, termasuk seks anal atau lewat anus atau oral atau lewat mulut. Seseorang lebih berisiko terkena kutil kelamin jika melakukan hubungan seks yang tidak aman, seperti berganti pasangan atau tidak menggunakan kondom. Kutil kelamin berukuran kecil dan tidak mudah terlihat dengan kasat mata. Kutil biasanya muncul secara berkelompok dan bisa menyebar ke area lainnya. Meskipun umumnya tidak menyakitkan, kutil kelamin dapat disertai gatal, sensasi terbakar, kemudian rasa nyeri dan pendarahan saat berhubungan intim. Nah, faktor risiko dari kutil kelamin itu apa saja? HPV itu adalah virus yang mudah menular dan salah satu penularannya dapat melalui kontak kulit. Kontak seksual dengan pengidap merupakan penyebab kasus penularan HPV adalah kasus yang paling sering terjadi. American Academy of Dermatology juga melaporkan fakta apabila setengah dari orang yang berhubungan seksual juga memiliki jenis infeksi HPV tertentu. Beberapa faktor risiko lainnya dari penyakit ini adalah seseorang yang berusia 17-33 tahun dengan status seksual aktif, terutama jika berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom. Meski begitu, kondom tidak dapat melindungi seseorang dari HPV secara penuh atau 100%. Beberapa faktor risiko lainnya yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kutil kelamin adalah: yang pertama, pernah mengalami infeksi menular seksual lainnya. Kemudian yang kedua, berhubungan seks dengan seseorang yang riwayat seksualnya tidak diketahui. Kemudian yang ketiga adalah memiliki sistem kekebalan yang terganggu seperti HIV. Nah, bagaimana sih pengobatan untuk keluhan dari kutil kelamin? Pengobatan kutil kelamin ini dilakukan dengan pemberian obat atau salep atau krim, seperti asam trichloroacetat rosetat atau dengan prosedur operasi seperti krioterapi. Kedua metode pengobatan tersebut dilakukan untuk menghilangkan kutil kelamin serta meredakan gejala yang timbul. Nah, berikut beberapa tindakan pengobatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengobatan laser. Jika kutil kelamin yang muncul terus-menerus tumbuh, maka pengobatan laser akan dilakukan. Sebelum melakukan pengobatan laser, dokter memberikan krim mati rasa untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Kemudian cara yang kedua atau pengobatan yang kedua adalah dengan krioterapi. Metode ini melakukan pembekuan kutil kelamin dengan ciroprobe atau nitrogen cair. Kelamin tingkat responnya tinggi dan tindakan ini memiliki efek samping yang minim. Kemudian yang ketiga adalah electrodesiccation. Nah, kutil kelamin akan dihancurkan menggunakan arus listrik jika memakai metode pengobatan ini. Namun, kumpalan asam dari pengobatan dapat menyebabkan infeksi. Sebelum pengobatan, dokter memberikan bius lokal. Kemudian yang keempat adalah mengkonsumsi obat.
Dengan mengkonsumsi obat tertentu, kutil kelamin dapat diobati. Kamu bisa mendapatkannya setelah berbicara dengan dokter. Kemudian yang kelima adalah bedah. Penanganan ini untuk menghilangkan kutil kelamin bisa dilakukan dengan pembedahan. Tindakan bedah meliputi pemotongan kutil. Jenis pengobatan ini disarankan, tetapi jika kutil pengidap kecil dan hanya sedikit. Tindakan ini efektif seperti pengobatan lainnya, tetapi tidak ada jaminan kutilnya tidak akan muncul kembali. Nah, jika yang ingin pengobatan dengan herbal, yang ingin untuk aman dikonsumsi dan lebih mudah untuk pengobatannya, dari Denatur Indonesia ini memiliki produk herbal untuk pengobatan dari kutil kelamin. Nah, produknya ada apa saja? Untuk produknya sendiri, ini ada 4 macam obat minum, yaitu Gangji, kemudian Gosha, kemudian PPK, dan kapsul BD. Selain ada 4 macam obat minum untuk pengobatan dari dalamnya, ada juga paketannya, ini terdiri dari 2 macam salep juga, yaitu salep Madebik Oil dan salep C Denatur. Nah, untuk salep ini untuk penggunaan luar, yaitu untuk merontokkan kutilnya tanpa harus operasi. Untuk produknya sendiri, ini kenapa sangat mudah untuk digunakan, karena yang pertama, obat minumnya ini berbentuk kapsul, jadi tinggal minum, sangat mudah sekali untuk dikonsumsi, dan salepnya tinggal dioles, nanti ada aturan pakainya. Nah, untuk selain terbuat dari racikan bahan herbal alami, produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkesnya. Bagi yang muslim pun tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia juga sudah memiliki ISO 9001-2015 serta untuk pembuatannya ini sudah sesuai dengan standar CPOTB. Nah, di setiap botolnya pun ini tertera nomor POM TR yang sudah didaftarkan. Di mana untuk Gangji Denatur ini POM TR-nya 173 300491. Kemudian untuk Gosha Denatur POM TR-nya 173305881. Kemudian untuk PPK Denatur ini POM TR-nya 173399911. Lalu untuk kapsul BD POM TR-nya 1633984401. Kemudian untuk Madebik Oil ini POM TR-nya 193637031 dan untuk salep C ini POM TR-nya 173709391. Nah, ini dia untuk nomor yang sudah didaftarkan di BPOM, dan di setiap botolnya pun ini sudah lengkap ya dari komposisi atau penggunaan bahan-bahan herbalnya. Kemudian ada juga untuk aturan pakainya juga ini sudah tertera. Semua sudah lengkap. Dan bagi yang ingin untuk memesan produknya, silahkan bisa langsung hubungi kontak kami saja di nomor 081 329 878 999. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.